Oke, jadi kita balik lagi ya, Borong Bitcoin episode ke-34. Mungkin kalian banyak pertanyaan ya di sini. Kenapa harga Bitcoin di 65.000 dan apa sih yang harusnya kita lakukan? Dan kenapa ya? Pentingnya adalah pertanyaannya kenapa harga Bitcoin tuh di 65.000. Jadi ini adalah hasil analisa makro gua pribadi. Nanti kita juga kasih bumbu-bumbu ya, sedikit analisa gua terhadap fenomena geopolitik yang sekarang gua lihat ini lagi panas banget. Dan pertanyaan besarnya apakah ini jadi masih aset yang layak dibeli dan apakah fundamentalnya tetap sama seperti awal kita mulai series ini. Gue selalu bahas ya, Bitcoin tuh mempunyai siklus ya. Cuman gue rasa yang kali ini turunnya bukan merely hanya sesimpel karena siklus ya. Gue udah pernah ngalamin siklus di mana 2017-2018 semua kripto yang gue punya itu kena wipe out habis ya, total habis. Jadi gue udah pengalaman lihat 2018 turun, gue udah lihat FTX meledak ya, Terra meledak, yang akhirnya sekarang lawsuitnya itu ngasih tahu bahwa itu diakibatkan sama trading firm raksasa namanya Jane Street. Jadi gue udah lihat beberapa cycle ya dan pengaruh korelasi makronya apa terhadap struktur marketnya. Kita akan bahas ya, ini menurut gue faktor penting ya dari orang yang melihat analisa Bitcoin, yaitu money supply. Jadi jumlah uang yang beredar. Gue dari dulu selalu ngajarin kalian ya, Bitcoin itu naik kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu tambah banyak di dunia, sedangkan beberapa barang itu scarce ya. Beberapa aset seperti kita lihat emas ya, ketika China corner itu jadi langka ya. Kelangkaan ini yang bikin harga suatu aset jadi naik. Bitcoin juga punya limited supply, kita semua tahu. Jadi kalau dicetak uangnya makin banyak, secara logika harusnya Bitcoinnya harganya makin naik. Cuman ada hal paling menarik yang gue lihat di sini ya, di Oktober tepatnya 2025, kalau kita lihat sekarang M2 money supply dunia itu tuh naiknya cepat sekali. Tapi Bitcoin itu seperti patah korelasinya. Selama ini dia selalu ngikutin M2 money supply, ketika Oktober dia patah, Bitcoin ke bawah, uangnya dicetak naik. Nah ini kenapa? Banyak orang yang duga ini ada manipulasi harga ya dari beberapa trading firm raksasa ya. Jadi mereka melakukan ibaratnya manipulasi dalam skala yang besar sekali. Dan banyak dari lawsuit terakhirnya Terra ya, ini mengarah ke satu trading firm namanya Jane Street. Yaitu SBF yang bikin FTX itu lulusan dari sana. Dulunya intern di sana. Nah, untuk melihat aset naik ya, nggak cuma kelangkaan, tapi yang kita perhatikan di sini adalah money flow ya. Yang penting adalah flow uangnya itu dari mana. Ketika tadi gue bilang emas itu naik kenapa? Karena Cina itu nge-corner barangnya. Australia itu ngebeliin banyak. Cina ngebeliin banyak, Eropa juga mulai stocking. Kayak misalnya ini kita lihat dalam 1 minggu depan ya, kita akan lihat saham minyak ya, saham energi mau dari US atau dimanapun ya, itu akan naik. Kenapa? Karena adanya serangan ya dari US dan Israel terhadap Iran.